Salam sehat selalu kawan. Hari ini saya akan membuat catatan mengenai beli rumah lewat CSI. Bisakah? Untuk menjawab ini kita perlu mengetahui dulu perjanjian kredit dan hak tanggungan. Saya akan mulai catatannya. Ini sudah ada di video saya sebelumnya. Kita akan bahas mengenai perjanjian kredit dan pengikatan jaminan. Ini apa yang harus dilakukan, ini mengenai apa harus dilakukan oleh cesor bila dia udah beli CSI. Ada di video saya sebelumnya. Kemudian mengenai kolektibilitas kredit, kualitas aset, itu ada di video saya juga sebelumnya. Oke, kita mulai catatannya. Beli rumah lewat CSI. Bisakah? Kita perlu tahu dulu mengenai perjanjian kredit dan hak tanggungan. Pada saat debitur mengajukan permohonan kredit, yang kemudian terjadi kesepakatan dengan bank, akan ditandatangani satu, perjanjian kredit, yang kedua, pengikatan jaminan. Saya ambil contoh satu aja, pengikatan jaminan, jaminannya berupa rumah. Saya bahas mulai dari yang ini, perjanjian kredit. Perjanjian kredit pada intinya ada salah satunya adalah bahwa debitur mengakui berhutang, di mana bank mempunyai hak tagih atau piutang. Hak tagih itu melekat pada akta perjanjian kredit. Di sini, akta perjanjian kredit itu akan menimbulkan hak tagih untuk bank. Bila berjalan waktu, kemudian debitur tidak bayar atau kreditnya macet, maka bank akan mengalihkan hak tagihnya ke cesor. Jadi yang dialihkan adalah hak tagihnya ke cesor. Bagaimana cara pengalihannya? Pengalihannya adalah dengan cara tanda tangan akta CSI antara hanya kedua belah pihak saja, bank dan cesor, bersama-sama menandatangani akta CSI. Akta CSI ada dua isi utamanya, satu, dua. Yang pertama adalah nilai transaksi pengalihan. Ini harga yang hasil kesepakatan antara cesor dengan bank. Kemudian yang kedua, angka hak tagih. Akan dicantumkan berapa angka hak tagih yang terakhir dicatat oleh bank pada saat pengambil alihan, termasuk seluruh jaminan-jaminannya. Jadi, setelah ditandatangani akta CSI, kemudian ini ya. Jadi, yang dialihkan adalah akta perjanjian kreditnya. Oke. Perjanjian kredit ini ada hak tagih di dalamnya. Jadi yang dialihkan hanya hak tagihnya. Disebut akta pengalihan hak tagih atau akta pengalihan piutang atau akta CSI. Kemudian dokumen-dokumen lain akan hanya sebagai pelengkap dari dokumen induk yang berupa akta perjanjian kredit. Setelah ditandatangani, maka dokumen yang diserahkan ke cesor antara lain, jadi saya hanya menyebutkan beberapa aja yang utama. Satu, akta CSI. Akta CSI ini dibuat dua salinan. Kemudian ada perjanjian kredit asli akan diserahkan ke cesor. Ini sebagai induk dari hak tagih yang timbul yang bisa ditagihkan oleh cesor. Kemudian dokumen pelengkap. Dokumen pelengkap ini
Ada SHT, sertifikat hak tanggungan, kemudian ada SHM, dan dokumen-dokumen lainnya. Oke, kemudian saya kembali ke atas, yang nomor 2 ini, pengikatan jaminan. Pengikatan jaminan ini, setelah ditandatangani SKMHT dan APHT, SKMHT bisa ya, bisa tidak, kemudian ada APHT juga. Setelah itu akan diurus oleh notaris untuk dibebankan hak tanggungan ke BPN. Oke, saya lanjut lagi. Jadi yang diserahkan adalah jaminan rumah. Jaminan rumah itu ada sertifikat tanah. Sertifikat tanah ini dibebankan dengan hak tanggungan. Saya bicara sertifikat tanah dulu. Saya ambil contoh, ada beberapa macam sertifikat hak tanah, sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, SHMRSS untuk apartemen, dan lainnya di sini. Saya ambil contoh untuk yang SHM aja. Jadi, SHM pada saat dijaminkan dan sampai kredit itu berjalan, masih atas nama debitur. Jadi, sertifikat tanah masih atas nama debitur. Oke, karena masih atas nama debitur, maka rumah, tanah, dan bangunan itu masih 100% milik debitur. Oke, masih 100% milik debitur, walaupun dalam kondisi macet, masih 100% milik debitur. Saya bicara hak tanggungan sekarang, di sini, untuk dicatat, masih 100% milik debitur. Saya bicara hak tanggungan sekarang, sertifikat hak tanggungan. Setelah diproses di BPN oleh notaris, akan keluar satu buku sertifikat hak tanggungan. Sertifikat hak tanggungan ini atas nama kreditur, atas nama bank pada awalnya. Bila terjadi transaksi cesi, maka cesor akan mengurus ke BPN untuk alih nama. Jadi yang atas nama kreditur ini akan dialihkan ke atas nama cesor. Oke. Jadi pada saat transaksi cesi itu dilakukan, maka cesor akan mengurus ke BPN untuk mengalihkan SHT-nya ke atas nama dari kreditur menjadi atas nama cesor. Yang dimaksud dengan hak tanggungan di sini adalah hak kreditur diutamakan sebesar nilai yang dibebankan. Maksudnya di sini adalah bahwa seperti tadi di awal, rumah masih atas nama debitur, sehingga milik dari rumah ini masih 100% milik debitur. Sedangkan hak tanggungan hanya nilai. Jadi hak tanggungan di sini hanya nilai. Nilai yang dibebankan, nilai yang dibebankan atas sertifikat rumah. Oke, saya ulang sekali lagi. 100% tanah dan bangunan ini masih milik debitur. Hak tanggungan hanya memberikan hak untuk diutamakan kepada cesor yang sebelumnya bank atas nilai tanah dan bangunan atau rumah ini. Jadi 100% masih milik debitur dan nilai dari rumah itu diikat dengan hak tanggungan yang besarnya akan ditulis dalam sertifikat hak tanggungan, termasuk di dalam sertifikat tanah juga akan disebut di sana. Oke, saya lanjut. Setelah akta cesi ditandatangani, seperti ini tadi, akta perjanjian kredit atau hak tagih. Jadi, cesor hanya mempunyai hak tagih, ya.
Jadi Cesor hanya mempunyai hak tagih. Sedangkan jaminannya, kalau fisiknya, termasuk sertifikatnya, itu masih 100% milik debitur. Masih 100% milik debitur. Ada catatan di sini, karena itu dibebankan hak tanggungan, maka nilai dari rumah tersebut, nilai dari rumah tersebut sudah dibebankan, sudah diikat sebesar yang dicantumkan dalam sertifikat hak tanggungan. Jadi di sini yang dialihkan adalah hak tagihnya beserta dokumen-dokumen lain. Induknya ada perjanjian kredit, kemudian dokumen lain seperti SHT, sertifikat, surat-surat lain yang berhubungan dengan kredit, itu hanya dokumen pelengkap dari dari akte perjanjian kredit, dari induknya. Jadi perjanjian kredit adalah induk, dan dokumen lain adalah sebagai pelengkap. Jadi yang dibeli adalah hak tagihnya, sedangkan rumah masih 100% milik debitur. Atas rumah ini, atas nilai, saya tekankan kata nilai di sini, atas nilai rumah ini sudah diikat, sudah dibebankan dengan hak tanggungan sebesar nilai yang tercantum dalam hak tanggungan. Jadi misalkan nilai rumahnya adalah 1 miliar, sedangkan hak tanggungannya hanya 600 juta, artinya bila rumah itu dijual, maka hak untuk diutamakan kepada pemegang hak tanggungan hanya sebesar 600 juta rupiah. Oke, saya lanjutkan. Setelah dokumen akta cesi ditandatangani, kemudian akan ada dilakukan penyerahan seluruh dokumen debitur, termasuk beberapa dokumen lainnya. Di sini saya sebutkan hanya yang utama aja. Satu, akta cesi. Ini akan dibuat 2 salinan. Kemudian perjanjian kredit, kemudian dokumen pelengkap lainnya. Seperti surat sertifikat hak tanggungan akan diserahkan ke Cesor, kemudian sertifikat tanahnya juga dikasih ke Cesor. Oke. Jadi sampai tahap di sini, sampai tahap ini, sampai tahapan ini, hak tagihnya, hak tagih ada di sini. Hak tagih sudah beralih ke Cesor. Kalau rumah, ini masih milik debitur. Masih milik debitur 100%. Sedangkan untuk hak tanggungannya, nilai atas jaminan yang diserahkan oleh debitur, itu akan dipotong sebesar yang tertera di hak tanggungan. Oke, saya lanjut. Kembali ke pertanyaan awal. Bisakah membeli rumah lewat cesi? Jawabannya, Cesor bisa mendapatkan rumah dengan jalan lelang. Dengan jalan akta jual beli langsung dengan pemilik. Ini dibutuhkan negosiasi. Kalau lelang, ini secara sepihak Cesor bisa melakukan lelang. Karena Cesor sebagai pemegang hak tanggungan yang baru bisa melakukan eksekusi hak tanggungan di KPKNL. Jadi bisa melakukan lelang di KPKNL. Saya coba simpulkan. Jadi pembelian cesi adalah bukan beli rumah atau aset. Masih diperlukan proses panjang dan di sini ada catatan mungkin beresiko. Proses panjang di sini ada di video saya sebelumnya, bisa dicek di deskripsi. Baik, untuk selanjutnya penjelasan lain, catatan lain bersambung dan terima kasih.